Jika wacana tersebut ditulis dari sudut pandang seorang pejabat pemerintah, perubahan yang paling mungkin terjadi dalam isi teks adalah titik. Oh, jika dari sudut pandang pemerintah kira-kira seperti apa? Nah, kita harus baca dulu teksnya, kemudian kita lihat nih sudut pandang dari si penulis itu seperti apa, dan kita ambil kira-kira kalau teks ini tuh dilihat dari sudut pandang pemerintah bakal seperti apa gitu. Kita baca dulu teksnya. Menurut saya, berbagai macam permasalahan bangsa ini bukan merupakan bentuk serangan eksternal negara lain, tetapi didominasi oleh permasalahan yang datang dari bangsa kita sendiri. Sebagai contoh, perpecahan yang mengatasnamakan perbedaan di dalamnya. Ironisnya, perbedaan yang dimiliki Indonesia seakan menjadi hal yang menakutkan, bukan membanggakan. Kemudian masalah lain yang timbul adalah demoralisasi yang hadir dan merajalela di kalangan generasi muda negara 1000 pulau ini. Teringat pada kenakalan remaja kita yang sudah mulai tak terkendali, bertindak anarki dan lain sebagainya. Apakah para generasi penerus bangsa hanya bisa membuka mulut menganga dan berkoar-koar saja atas kesalahan pemerintah, kesalahan Polri, dan lain sebagainya? Sadarlah wahai para pemuda dan ingatlah bahwa masa depan bangsa ini ada di tanganmu. Kalau kita lihat teks ini tuh bersifat reflektif ya dan kritis dari sudut pandang masyarakat umum gitu. Ya, dari sudut pandang masyarakat umum. Jika ditulis dari sudut pandang pemerintah, kira-kira logis bahwa arah teks itu akan bergeser menjadi menjadi ajakan kolaboratif gitu, karena pejabat itu cenderung menekankan sinergi antara pemuda dan juga pemerintah untuk memecahkan masalah bangsa ini gitu ya, kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah. Tapi kita lihat dulu untuk pilihan jawabannya. Fokus utama teks bergeser dari kritik terhadap generasi muda menjadi ajakan kolaboratif. Nah, ini bisa nih. Yang tadi ya, antara pemerintah dan juga pemuda. Yang A nih betul. Coba lihat yang B. Pemerintah akan menegaskan bahwa semua masalah bangsa disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat. Di sini kan malah menyalahkan salah satu pihak ya, masyarakat. Jadi tidak. Yang C. Wacana akan menekankan keberhasilan pembangunan ekonomi untuk menepis kritis masyarakat. Tidak juga. Kemudian yang D. Gaya bahasa emosional dan reflektif akan berubah menjadi gaya naratif yang bersifat informatif. Enggak ya. Enggak. Kemudian yang E. Isi teks akan menghapus kritik terhadap demoralisasi generasi muda karena dianggap tidak relevan. Tidak juga. Nah, jadi kemungkinan besar kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah, pejabat pemerintah, jadi pemerintah itu bakal yang tadi dari kritik itu bakal berubah menjadi sebuah ajakan untuk kolaborasi gitu ya. Karena biasanya kalau keluar dari mulut-mulut pemerintah atau para pejabat itu biasanya ajakan kolaborasi lah ya antara pemerintah dan juga para pemuda setempat ataupun dengan pejabat-pejabat daerah setempat gitu.